Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu video yang cukup menarik dan sangat penting untuk kita simak kaum muslimin. Ini video dari Pak Deddy Mulyadi ya, dan ini kalau disimak oleh orang-orang yang membenci Pak Deddy Mulyadi, selalu berpandangan negatif terhadap Pak Deddy Mulyadi ya. Kemudian orang-orang yang selalu mengkritik kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi, ini perlu disimak ya, supaya mereka sadar ya. Dan tanpa panjang lebar kita simak video dari Pak Deddy Mulyadi, di mana Pak Deddy Mulyadi memberikan tanggapan untuk orang-orang yang selama ini banyak memberikan kritikan terhadap dirinya ya. Kita simak videonya. Waalaikum sampurasun, wilujeng enjing wargi Jabar, semoga sehat selalu. Semoga pagi hari ini pagi yang membawa kecerahan, kebahagiaan, dan harapan. Pasti di antara kita hari ini ada yang bahagia, ada yang sedih, dan mungkin ada yang putus asa. Semoga yang bahagia hidupnya disyukuri, yang sedih semoga kesedihannya terobati, yang putus asa semoga ada jalan dari problem yang dihadapinya. Saya mengucapkan terima kasih ya pada Pak KPAI yang terus memberikan kritik terhadap tindakan-tindakan yang kami lakukan. Karena saya meyakini KPAI lebih mumpuni dari sisi kapasitas, kualitas, dan kapabilitas organisasi serta diri yang ada di dalamnya, karena memang tugasnya melindungi anak-anak di Indonesia. Tindakan-tindakan yang kami lakukan itu lebih didorong oleh rasa kemanusiaan dan tanggung jawab, karena begitu kompleksnya problem anak-anak di Jawa Barat dan orang tua tak memiliki kesanggupan lagi untuk menangani. Sehingga ketika ada kebuntuan, maka saya dan seluruh bupati wali kota itu harus memberikan jalan, meskipun jalan itu darurat. Ketika ada bencana, bisa jadi ada orang yang sakit, bisa jadi yang menanganinya bukan dokter spesialis, tapi hanya seorang mantri biasa atau perawat. Maka perawat itu harus melakukan tindakan, walaupun dia tidak memiliki spesifikasi di bidang itu, karena minimal tindakannya memberikan rasa lega dan mengobati psikologi orang yang mengalami masalah atau rasa sakit atau musibah. Tapi kalau membiarkannya, kita berdosa, tidak melakukan sesuatu ketika ada peristiwa yang mestinya kita berbuat. Dan selanjutnya kami mohon dengan sangat KPAI untuk menangani. Masih banyak anak-anak yang hari ini tidak tertangani oleh Pemprov Jabar dan Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Masih banyak. Mohon KPAI agar ditangani mereka, agar tugas-tugas saya menjadi ringan. Dan selanjutnya ada yang lebih berat lagi, perlu KPAI memahami. Hampir setiap hari saya mendapat laporan, dan saya bekerja sama dengan para Kapolres dan Kapolres dari seluruh provinsi Jawa Barat, didukung oleh Kapolda Metro, Kapolda Jabar, untuk melakukan tindakan penyidikan, bahkan penahanan terhadap orang-orang yang melakukan pelecehan seksual pada KPAI kemana? Yang di bawah umur. Yang itu saya tidak pernah bercerita dan tidak pernah speak up, karena saya harus melindungi mereka. Banyak yang dilakukan oleh ayahnya, oleh ayah tirinya, oleh pamannya, bahkan oleh kakeknya. Anak-anak di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun. Ada juga yang dilakukan oleh oknum-oknum guru ngajinya. Tuh ya, kemana yang selama ini mengkritik Pak Deddy Mulyadi, yang katanya Pak Deddy Mulyadi kalau jadi bupati, jadi gubernur, bakal menjadikan wilayahnya itu menjadi wilayah basis-basis kesyirikan, menjadi wilayah yang akan merusak syariat Islam. Coba ya, mana komentarnya ya? Kemudian yang mengkritik kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak yang bermasalah ke barak militer. Ya, mana suaranya melihat kenyataan-kenyataan yang dibongkar oleh Pak Deddy Mulyadi, bahwa yang seperti itu terjadi. Bahkan di dunia pondok pesantren. Di dunia pondok pesantren terjadi hal seperti itu kaum muslimin. Dan itu memang benar kata Pak Deddy Mulyadi. Itu selalu terjadi kaum muslimin. Selalu terjadi. Ya. Dan anehnya ya, terjadi di kalangan pondok pesantren orang-orang yang mengaku pemahamannya paling benar. Di sana paling banyak walinya, ya, yang paling banyak cucu nabinya. Tapi ternyata di sana jadi markasnya
kerusakan yang disebutkan oleh Pak Deddy Mulyadi hampir setiap hari terjadi, dilakukan oleh guru ngaji pondok pesantren, dan alhamdulillah ya, nggak ada pondok pesantren guru ngaji yang melakukan yang seperti itu, yang mereka itu berafiliasi lah katakan ya, karena mereka menjustifikasi seperti itu ya, berafiliasi dengan Salafi Wahabi. Mana? Meskipun Salafi Wahabi itu ya sebenarnya bukan ormas, nggak ada afiliasi ya. Yang mau ikut ngaji silakan, nggak silakan ya. Tapi nggak pernah ada lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang yang disebut Wahabi yang melakukan seperti apa yang disebutkan Pak Deddy Mulyadi ya. Sementara Pak Deddy Mulyadi itu resah dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Orang yang mengkritik Pak Deddy Mulyadi, apalagi mengait-ngaitkan dengan masalah agama, kemana kalian? Kemana? Hah? Termasuk KPAI, ditantang sama Pak Deddy Mulyadi ya. Mana actionnya selama ini? Kita lanjut videonya kaum muslimin. Dan itu hampir merata di setiap kabupaten kota di Jawa Barat peristiwa itu terjadi. Untuk itu saya mohon KPAI segera turun ke daerah-daerah, gerakan KPAI daerah-daerahnya untuk memberikan pelindungan. Lakukan langkah-langkah untuk melindungi anak-anak kita. Mari kita bergandengan, bekerja sama untuk melindungi anak Indonesia. Anak Indonesia bukan hanya anak yang tinggal di Jakarta, tapi di seluruh Indonesia yang perlu dilindungi oleh kita semua. Terima kasih ya pada semuanya. Salam, semoga kita sehat dan bahagia selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Itu tanggapan yang jelek kaum muslimin ya. Tanggapan dari Pak Deddy Mulyadi untuk orang-orang yang selama ini ya mengkritik beliau, mengkritik kebijakan beliau termasuk KPAI, ini tanggapan yang sangat jelek sebenarnya kaum muslimin ya. Dan sebenarnya ada yang lebih jelek lagi kaum muslimin. Ini videonya ya. Simak kaum muslimin. Ini yang harus menjadi para pengamat, kemudian KPAI. Anak-anak ini di barak militer tidak mengalami kekerasan, tapi di luar dia dibacok. Nah loh. Aman di mana? Aman di barak militer tidak ada yang aman, di luar mereka dibacok. Nah loh. Ini kan penting gitu loh. Jadi jangan dimasalahin ketika di barak militer segera dibahas, ketika di luar mereka dibaca, mereka dilempar pakai batu, mereka dicuekin sampai masuk ke rumah sakit. Pertanyaannya adalah ketika masuk ke rumah sakit, mereka kemudian harus dibayar 100 juta, 50 juta, 45 juta, nggak ada yang nebus. Siapa yang nebus? Apakah KPAI turun ke rumah sakit membayar? Kan tidak. Untuk langkah kedepannya untuk kondisi di luar yang begitu mengkhawatirkan seperti apa sih? Ya, pendidikannya harus dievaluasi. Berarti kalau ada situasi seperti ini, pendidikan di Indonesia ini, khususnya di Jawa Barat, yang menggunakan anggaran triliunan ini, harus dievaluasi. Berarti ada yang salah dalam sistem pendidikan kita. Nah, kalau ke sistem pendidikan, ya saya gubernur kan sudah punya surat edaran tuh. Itu kan saya mengintervensi bagaimana bangun, bagaimana pergi ke sekolah, kemudian bagaimana makan di sekolah. Sudah diatur tidak boleh pakai handphone bagi yang SMP dan SD. Tidak boleh lagi mereka tidak boleh lagi mereka keluyuran malam. Kan itu harus kalau bisa dijalankan puasa Senin Kamis bagi mereka yang sudah ingin menekuninya. Nah, yang paling utama adalah ke depan tuh nanti saya ingin membuat jam ya. Jadi pelajar itu kemarin jam 8 bisa aja jam 9. Setelah jam 9 mereka tidak boleh keluyuran, harus ada di dalam rumah. Ini kan penting, Pak. Karena jamnya pada waktu jam belajar gitu loh. Kalau malam minggu ya salah gitu. Bebas lah. Ini kan penting. Nah, itu perlu siaga. Nanti patroli harus jalan, semua harus jalan. Ini semua terjadi karena pembiaran. Gitu loh. Kita ini membiarkan secara lama. Nah, kaum muslimin ya, ini bagi kami ya cemesan yang cukup panas dari Pak Deddy Mulyadi ya, terutama untuk KPAI ya. Ya, secara umum untuk orang-orang yang mengkritik kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi mengirimkan anak-anak bermasalah ke barak TNI, ya, itu bagus. Itu sebenarnya pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang fatal. Karena anak-anak bermasalah ini di luar, kalau dibiarkan, ini bisa fatal. Ya, contohnya seperti kata Pak Deddy Mulyadi tadi, kalau sudah sampai tawuran, ya, kemudian ada yang dipukul, ya. Kemudian sampai masuk rumah sakit, harus mengeluarkan biaya yang banyak, ya, itu sudah fatal. Yang mau mengatasi siapa? Ya, kalau keluarganya nggak punya gimana? Mau bayar rumah sakit? Ya, apakah KPAI juga akan mau bayar rumah sakit?
Apakah orang-orang yang mengkritik kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi dalam rangka mencegah anak-anak yang bermasalah supaya tidak terus berlanjut kenakalan-kenakalan yang mereka lakukan? Apakah ketika sudah terjadi hal-hal yang seperti itu mereka mau membayar biaya berobat? Ya, coba. Apakah ketika mereka sudah melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kemudian berurusan dengan polisi, apakah mereka ikut tangan menyelesaikan permasalahannya? Coba. Ya, program dari Pak Deddy Mulyadi ini bagus. Anak-anak bermasalah yang malam main game, tawuran, ngegeng, ya, dikumpulkan ke barak TNI untuk dibina. Yang tadinya malam begadang, kegiatan-kegiatan nggak jelas, jam 10 disuruh tidur, kemudian jam 4 pagi sudah dibangunkan, siap-siap pergi sholat subuh berjamaah di masjid. Itu kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Anak-anak yang tadinya di luaran sudah terbiasa minum komik satu dudukan 15 bungkus, ngisep rokok. Ya, anak-anak yang ngisep rokok, yang tadinya di luar mereka nggak bisa berhenti, dimasukkan ke barak TNI, mereka bisa berhenti. Itu kan positif. Ya, kalau mereka sampai overdosis, mereka jadi ngisep bukan cuma rokok doang, siapa yang mau bertanggung jawab? Ini program dari Pak Deddy Mulyadi bagus, kok banyak yang mengkritik. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin, ya. Apalagi yang mengkritik masalah agama, ya. Ternyata di pondok pesantren mereka, guru-guru ngaji mereka, banyak yang melakukan hal-hal yang seperti yang disebut Pak Deddy Mulyadi tadi, ya. Kemana suara mereka? Hah? Mereka menyelesaikan pondok pesantren yang bermasalah. Hah? Coba. Nah, sekarang coba kita simak komentar-komentar netizen yang lebih membela Pak Deddy Mulyadi daripada para pengkritik dari kebijakan Pak Deddy Mulyadi, terutama KPAI, ya. Kita simak. Bu, halo. Lihat ya Bu, ada grup ini di FB, anggotanya mencapai 41.000 katanya, dan gak cuma satu grup kayak gini. Ini saya udah nge-tag Ibu berkali-kali, ya Allah, dan kalian baca di samping ini ya, perlu diingat grup ini bisa dihapus atau berganti nama. Dan dia udah ganti nama, guys. Selain ganti nama, kontennya juga udah nggak tersedia sekarang. Belum lagi masalah ponpes-ponpes yang meresahkan. Yang kemarin gua up itu, untungnya dari pihak kepolisian daerah Soreang itu udah gercep banget. Kalau enggak, ya gimana? Kita mau berharap apa, Bu, dari Ibu? Meanwhile, Ibu tuh begini. Animo besar atas penerimaan masyarakat. Itu juga menjadi semangat kami untuk ini wawancara nih dari Metro TV ya? Program ini tentu tidak bertentangan dengan situasi atau perlindungan anak yang kita harapkan. Siapa sih ini ketua KPAI-nya? Aimaryati Solehah. Oh, ini ketua KPAI-nya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Soalnya bilang kalau begitu ini berpotensi melanggar hak anak dong. Kalau memang sejauh ini belum ada dari pihak-pihak psikolog misalnya ya, atau asesmen yang jelas. Kami psikolog kan ada ya. Ini dia informasi dari siapa sih? Jadi kemarin itu Komisi Perlindungan Anak yang turun ke lapangan itu siapa itu? Wah, kagak beres nih KPAI ini. Ada Dokter Lita Gading loh. Timnya itu datang loh ke situ. Itu psikolog loh. Ini KPAI perlu dipertanyakan nih, Aimaryati Solehah ketua KPAI. Kalau nggak percaya kalian bisa tonton siapa namanya, Dokter Lita Gading. Dia sendiri yang kenceng banget ngomong karena ada tim saya yang sudah datang ke sana dan ada lembaga yang bahasanya tuh kayak komunitas psikologi Indonesia gitu ya. Itu sudah datang ke sana dan dia bertugas gitu di sana. Kalau nggak salah ada cewek 2 orang. Seinget gue itu ada wawancaranya sama Om Jen kalau nggak salah ya. Ini nih di kantor mulu gitu. Mengharapkan tidak terjadi pelanggaran hak anak ini, tetapi potensi mengarah ke situ ada. Ya. Ibu tahu nggak kalau proyek militer itu yang dibikin sama KDM itu biayanya 6 miliar. Dan gue yakin itu pasti ada yang pakai duit pribadi dia dapat dari dia ngonten di YouTube. Karena followersnya dia di YouTube itu 7 juta. Yes. Gitu loh. Satu video itu kan kalau nggak salah $4.000 kalau ditonton 1 juta. Iya kan? Yes, yeah. Nah, sekarang ibu fokusnya tuh ke situ, yang mana itu sudah ditangani dengan baik gitu loh.
yang belum ditangani dengan baik ini yang di Ponpes ini, yang mana anak-anaknya itu terpaksa harus nge-live TikTok untuk makan, Bu. Di bawah umur, Bu. Dan miris rasanya. Kenapa miris gitu? Mereka yang ada di Ponpes, yang mana ibu tuh harus merangkul mereka, memberikan mereka perlindungan. Yang mereka lakukan itu mereka kudu kerja sendiri, usaha sendiri. Akhirnya mereka nge-live di TikTok untuk bisa dapat duit buat makan. Sedangkan ini ditaruh di barak, mereka udah makan enak, mereka dikasih pelatihan supaya mereka jadi manusia yang lebih baik karena mereka punya orang tua. Ini yang nggak punya orang tua ini gimana yang harus diurus, Bu? Belum lagi jelas-jelas grup yang di Facebook itu gitu loh, Bu. Ibu selidiki itu grup yang di Facebook itu korbannya anak-anak kebanyakan. Negara-negara maju yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Hai, salam kenal, namaku Diana. Dijawab aku langsung. warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu. Mukanya taruh di mana tuh ya si baju kuning yang ngampul-ngampul itu? Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, Cinta. Nah, guys. Jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning. Ya maaf ya Pak ya. Apa-apa. Bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Anggap aja nggak ada orang tinggal di Finlandia, Cinta. Rasain. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Apakah Bapak sudah melakukan survei? Apakah Bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab, Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Guru TK. Kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Cuman caranya kurang lebih sama mirip lah. Jadi, sebentar dulu Mbak ya. Besok kayaknya kita kasih pasukan ya buat Deddy Mulyadi, namanya jangan barak militer. Misalnya pendidikan Tangkuban Perahu kayak gitu. Gue tuh pusing, banyak banget orang yang nimbrung masalah. Khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu. Itu akan dimasukkan ke situ, Cinta. Begitu. Halus. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Sama ada juga gurunya juga. Terus dia sekolah tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Gitu, Cinta. Pertanyaanku, polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya. Tapi itu militer juga nggak sih? Ya sama aja sih. Jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga.
karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi prosesnya sama, sistemnya kurang lebih sama. Terus selain menjadi negara maju dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia ya, Finlandia juga menjadi negara paling bahagia nomor 1 di dunia selama 8 tahun berturut-turut, Cinta. Kenapa? Karena ya sistemnya bagus, warganya sejahtera. Kenapa? Karena pemerintah kita menyediakan tempatnya, menyediakan layanan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dalam hal ini ya anak-anak yang butuh bantuan, begitu. Jadi secara nggak langsung di sini aku mau bilang kepada Gubernur Jawa Barat, Bapak hebat karena sudah menerapkan sistem yang ada di sini, dibawa ke Indonesia, negara kita tercinta, begitu. Jadi untuk aku pribadi, aku bukan masyarakat Jawa Barat, aku adalah orang Sumatera yang tinggal di Finlandia. Jadi nggak ada urusan sama dengan politik. Aku hanya ingin ngasih tahu, menginformasikan kalau sistem itu tuh luar biasa hebat. Jadi kalau bilang hak asasi dan lain sebagainya, aku kurang paham. Cuman untuk sistemnya ya kurang lebih sama, walaupun mungkin agak berbeda sistemnya, tapi kurang lebih mirip lah gitu, dan itu keren. Jadi di sini anak-anak nakal juga akan dikirim, cuma bukan dikirim ke barak, tapi dikirimnya ke family center. Dan satu, orang tua nggak tinggal di situ ya, orang tua bisa nengokin seminggu sekali atau berapa. Sama aja ya. Begitu. Jadi nggak setiap hari orang tua bisa nengokin. Sistemnya kurang lebih mirip lah, dan itu hebat. Oh, gimana coba ini